Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kau yang telah ada, yang ada, dan yang akan datang. Kami bersyukur di dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia. Allah yang Maha Kudus itu menyatakan dirinya kepada kami. Siapa kami ini Tuhan? Kami gak ada apa-apanya di hadapan-Mu. We are nothing. But somehow by the grace of God, hanya oleh kasih karunia Tuhan, hanya oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan mengizinkan kami untuk mengenal pribadi yang Maha Kudus itu. Bahkan Tuhan rindu kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengalami kedalaman bersama dengan Tuhan. Dan sore malam hari ini hati kami begitu rindu Tuhan. Hati kami haus dan lapar untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Berbahagialah Engkau yang haus dan lapar akan kebenaran, karena Engkau akan dipuaskan. Dan malam hari Tuhan hadir di tempat ini. Hadiratnya begitu kuat di tempat ini. Siap untuk melawat setiap kita. Siap untuk menyatakan dirinya lebih lagi kepada setiap kita. Saudara, buka hati, pikiran, segenap kehidupanmu di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita. Izinkan Roh Kudus memberikan pencerahan kepada setiap kita. Sehingga setiap benih firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Setiap logos yang ditabur akan berubah menjadi rema yang menguatkan iman kami. Karena manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Maka dari itu Tuhan, bersabdalah kepada kami, pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar hanya pengurapan-Mu yang penuh atas hamba-Mu. Sehingga bukan hikmat dari manusia, melainkan hikmat yang daripada Allah yang diberitakan di tengah-tengah kami. Ini anak-anak-Mu Tuhan siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Ada sukacita pada sore malam hari ini. Puji Tuhan. Saya sungguh bersyukur saudara untuk sebuah kesempatan, kehormatan yang diberikan untuk saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ini adalah kesempatan yang kedua kalinya saya boleh melayani. Tahun lalu kira-kira ya Bu Selvi ya, saya boleh melayani dan puji Tuhan di dalam anugerahnya tahun ini kembali dipercaya untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bu Selvi untuk kesempatannya, juga Lala ya, Chris yang sudah menyambut saya, juga Kak Boas, terima kasih. Dan saya sungguh bersyukur saudara kalau malam hari ini bisa kembali melayani dan berjumpa dengan saudara. Dan hari ini rencananya sebenarnya saya itu mau datang sekeluarga gitu ya. Jadi karena kita long weekend, ada Senin dan Selasa yang masih libur, jadi saya tuh kepikiran pengen jalan-jalan ke Bandung sama keluarga, naik mobil gitu ya. Nah tapi ternyata hari Sabtu yang lalu, Sabtu sore anak saya yang kecil namanya Emily. Emily itu sakit, batuk pilek dan mulai demam ya. Dan Minggu kita pelayanan sembari menunggu kira-kira sembuh gak ya di Minggu malam. Sehingga hari ini harusnya bisa berangkat, tapi ternyata sampai Minggu malam pun keadaannya belum terlihat membaik. Akhirnya saya kontak lagi Kak Paula ya untuk Kak Paulin untuk mulai ngomong-ngomong ini gimana ya jadinya. Dan ternyata saya berangkat ke sini naik kereta cepat untuk pertama kalinya. Jadi happy juga ya merasakan naik Wus itu kayak gimana, dan benar-benar Wus ya, cepet ya. Dan saya ke sini bersyukur banget gak sendirian, saudara, saya ditemani sama anak saya yang laki-laki namanya Dominic. Dominic boleh berdiri dong? Dada-dada. Ya jadi saya sungguh terharu sebenarnya saudara. Jadi biasanya Dominic kalau
Saya minta temenin pelayanan suka nggak mau saudara ya. Apalagi kalau dalam kota dia suka bilang, aduh enggak deh mak, pak di rumah aja gitu ya. Di rumah oma main game kayak gitu. Tapi pas saya bilang, Dom temenin papa ke Bandung dong. Sendirian nih karena mama sama Em nggak bisa berangkat. Ternyata Domi langsung menjawab, iya pak mau pak. Apa gara-gara saya bilang nanti kita naik kereta cepat Dom. Dia jadi semangat gitu ya. Dan tadi saya sungguh terharu ya ngelihat waktu saya menyembah bersama dengan saudara sekalian, lalu saya teringat Domi gitu ya. Saya cuma bilang sama Domi, Dom suatu hari nanti waktu Domi yang pelayanan gantian nanti papa yang temenin ya. Papa yang setirin kamu ya sayang ya untuk kamu pelayanan. Juga waktu tadi saya nyembah saya teringat Emily saudara. Dan waktu saya nyembah Tuhan cuma bilang satu hal, gak usah khawatir. Kamu bela pekerjaanku, aku akan bela keluargamu. Anakmu aman di rumah kok, tenang aja. Wow, itu bikin ketenangan, kelegaan di hati saya. Dan saya bersemangat sekali saudara untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Karena tema yang diberikan juga sangat luar biasa. Temanya itu berjudul Deeper. Ya, kalau ada slide-nya boleh ditampilkan. Temanya adalah Deeper, artinya adalah lebih dalam lagi kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kita lebih dalam lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan sangat excited saudara karena yang namanya pengenalan dan perjumpaan dengan Tuhan itu sesuatu yang paradoks saudara. Justru ketika kita merasa diri sudah mengenal dan mengalami Tuhan secara mendalam. Di saat yang sama kita merasakan bahwa kedalaman itu tidak cukup dalam. Kita akan merasa kayak wow Tuhan itu terlalu dalam untuk bisa aku selami. Sama seperti kita ada di tengah sebuah lautan yang begitu luas. Dan waktu kita semakin menyelam, di situ kita merasakan bahwa terlalu dahsyat, terlalu besar, terlalu dalam pengenalan akan Tuhan. Dan itu yang membuat seharusnya kita akan selalu rindu untuk belajar saudara. Tidak pernah ada rasa cukup. Tidak ada pernah rasa puas untuk berhenti belajar mengenal Tuhan. Karena Tuhan terlalu besar, terlalu dalam untuk kita selami. Nah sebelum kita membahas tema ini lebih dalam lagi, saya mau perkenalkan diri sekali lagi beserta dengan keluarga saya. Karena ini kali yang kedua, mungkin saudara belum familiar dengan saya. Boleh ditampilkan slide-nya, ini ada keluarga saya. Nama saya sekali lagi Randy Chandra Dinata. Ya, dan ini keluarga saya. Ada istri saya namanya Dita, ya Dita ini boru batu bara. Ada orang Batak di sini? Oh ada ya, oh lumayan ya. Jadi istri saya ini pejabat bu, peranakan Jawa Batak ya. Jadi papanya Batak, mamanya Jawa gitu ya. Nah lalu ini keluarga kami, anak kami ada yang laki-laki yang ikut sama saya Dominic, usianya 9 tahun. Lalu yang perempuan yang lagi kurang sehat namanya Emily. Yang on the way sembuh ya, doain ya saudara supaya cepat sembuh, namanya Emily usianya 4 tahun. Dan kami melayani di satu gereja namanya GB Ebenezer di Menteng di Jakarta Pusat. Saya di sana melayani generasi mudanya ya, ada youth maupun juga dewasa muda saudara, yang couples and profesional. Puji Tuhan saudara, mari kita bahas tema pada malam hari ini. Berapa banyak dari kita yang siap untuk dengarkan firman Tuhan? Saya mau lihat tangan-tangannya. Sekali lagi dong, berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah saudara, ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini yang menjadi tema kita itu terambil dari Efesus pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai 19. Ada di slide, boleh ditampilkan. Efesus pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama-sama 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wow. Perhatikan saudara bagaimana Rasul Paulus itu punya sebuah kerinduan, sebuah doa. Supaya bukan cuma
segelintir orang saudara, bukan cuma orang-orang tertentu. Tapi supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Ya, jadi kita bersama-sama, nanti akan kita bahas secara mendalam. Mengapa dikatakan bersama-sama dengan segala orang kudus? Apa itu? Dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Amin saudara. Tentunya itu yang menjadi doa dan kerinduan setiap kita. Saat kita menyelenggarakan sebuah ibadah, sebuah pertemuan yang disebut sebagai pertemuan Kristen. Tentunya kerinduan kita adalah jemaat Tuhan itu boleh semakin memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Sekalipun apa saudara? Sekalipun itu melampaui segala pengetahuan. Sampai kapanpun kita tidak bisa mendalami. Sampai kepada ujung dari kasih itu kita gak akan sanggup saudara. But somehow Rasul Paulus mengajak kita yuk belajar. Yuk kita belajar memahami dan mengenal kasih itu. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah saudara, saya percaya ketika kita bicara tentang seorang Kristen di dalam perjalanan imannya. Setiap kita, saya nggak tahu, ada beberapa dari antara kita yang mungkin terlahir dari keluarga Kristen. Sudah belasan atau puluhan tahun menjadi orang percaya. Atau ada beberapa dari antara kita yang belum lama ini login, ya pindah gitu ya jadi percaya Yesus. Tapi percayalah saudara bahwa di dalam perjalanan iman Kristen, sejatinya itu selalu diawali dengan yang namanya pengenalan dan pengalaman akan pribadi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Boleh ditampilkan slide-nya. Perjalanan iman Kristen itu sejatinya diawali dengan pengenalan dan pengalaman akan pribadi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Bilang sama saya pengenalan, pengalaman, Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Amin saudara. So mungkin beberapa dari antara kita tadi sudah mulai lelah di dalam berlari. Ya. Tadi worship leader berkata ayo kita berlari sampai akhir. Jadikan gerakan berlari itu sebagai tindakan profetik. Saya percaya mungkin dari antara kita menghadapi masalah pergumulan tantangan. Sebagai seorang Kristen di tengah dunia ini tentu tidak mudah. Tapi satu hal saudara yang saya mau ingatkan. Apa sih yang membuat saudara dan saya bertahan sampai hari ini? Apa yang membuat saudara dan saya tetap berlari? Sekalipun mungkin masalah pergumulan tantangan itu tetap ada. Bukankah hal pertama yang harus kita sadari? Bahwa kekristenan kita selalu dimulai dari apa saudara? Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Tuhan yang lebih dulu sayang sama kita saudara. Amin. Maka dari itu colek kanan kirinya bilang, Tuhan lebih dulu sayang sama lo. Ya, ingetin sebelah kanan kirinya, Tuhan yang lebih dulu mengasihimu. Dan inilah yang membuat kekristenan menjadi sesuatu yang indah. Bukan sebagai agama yang menakutkan, agama yang mengintimidasi. Tetapi kekristenan itu bicara tentang berita Injil. Di mana Injil itu bicara tentang bukti kasih Allah. Betapa dalam, betapa kuat, betapa indahnya kasih Allah bagi setiap kita. That's the gospel. Makanya Injil disebutnya good news atau kabar baik. Karena melalui berita Injil lah orang menyadari bahwa ternyata begitu besar, begitu kuat, dan begitu indahnya kasih Allah bagi setiap kita. Amin saudara. Nah inilah yang membedakan antara agama dengan kekristenan. Agama berkata kalau kita berhasil taat maka Tuhan sayang sama kita. Tetapi sebaliknya kalau kita gagal taat Tuhan benci sama kita. That's religion. Dan semua orang punya pola pikir yang kurang lebih demikian saudara. Kita harus
perform dulu di hadapan Tuhan supaya Tuhan makin sayang. Tapi waktu kita gagal taat, waktu kita gagal setia, Tuhan pun berubah setianya sama kita. Itu pola pikir agama. Tetapi Injil berbeda, saudara. Boleh ditampilkan slide-nya. Ini ada sebuah statement yang cukup kontroversial sebelum ini, saudara. Boleh ditampilkan. Injil berkata apa, saudara? Kegagalanmu untuk taat kepada Tuhan tidak akan menggagalkan kasih-Nya kepada kita. Saya ulang sekali lagi. Kegagalan kita untuk taat kepadanya tidak akan menggagalkan kasih-Nya kepada kita. Kalau agama bilang gini, Tuhannya kasih perintah, Tuhannya kasih larangan. Terus dia duduk di singgasananya di surga dan dia berkata, ayo umatku, ikuti perintahku, jauhi laranganku. Good luck, semoga beruntung, saya tunggu di atas. Kalau Anda cukup hebat, Anda masuk surga. Kalau Anda gagal, saya lempar Anda ke neraka. That's religion. Tetapi kekristenan berbeda. Tuhan tahu bahwa kita manusia berdosa. Dengan usaha dan perbuatan baik kita, kita tidak bisa memperdamaikan diri kita dengan Bapa yang Maha Kudus. Makanya butuh korban pendamaian. Butuh korban penebusan dosa. Dan itulah pribadi Yesus Kristus yang turun melintasi segala langit. Mengambil rupa manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Ia tergantung di kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan kebinasaan kekal. Sehingga kita yang seharusnya binasa melalui iman kepadanya beroleh hidup yang kekal. Wow. Itu Injil, saudara. Dan betapa Injil itu menjadi sebuah kabar baik. Karena di titik terendah dalam hidup kita, waktu kita masih berdosa, Yesus memilih untuk mati bagi kita. Amin, saudara. Nah, berikutnya ada sebuah statement yang juga gak kalah kontroversial. Dari seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Kris Manusama, biasanya dipanggil Om Kris. Om Kris pernah ngeluarin satu statement bunyinya gini, saudara. Kalau Tuhan berhenti mengasihimu selama 5 menit, artinya dia sedang berhenti jadi Tuhan selama 5 menit. Kalau Tuhan berhenti mengasihimu selama 5 menit, artinya dia sedang berhenti jadi Tuhan selama 5 menit. Artinya apa, saudara? Tidak ada momen di dalam hidup kita di mana Tuhan berhenti mengasihi kita. Karena Tuhan yang kita sembah bukan sekedar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, but God is love. Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, dia tidak pernah bisa berhenti mengasihi karena pribadinya itu kasih. Sekalipun mungkin Tuhan bisa menegur kita, Tuhan bisa mendisiplin kita, Tuhan bisa menghajar kita. Tapi percayalah saudara, itu bukan lahir dari hati yang benci sama kita. Anak gak tahu diuntung, gua samber lu pakai petir. Gak gitu, saudara. Tapi ketika Tuhan bahkan menghajar dan mendisiplin anak, itu lahir dari hati yang mengasihi. Saudara yang punya anak pasti tahu rasanya. Suatu hari papa harus omelin Domi. Papa bisa marahin Domi. Tapi percayalah, itu bukan karena papa benci atau papa udah gak sayang lagi. Tapi justru karena papa sayang. Papa mau Domi jadi anak yang lebih baik lagi. Maka papa harus mendisiplin. Dan itulah Tuhan kita, saudara. Gak ada momen di dalam hidup ini di mana Tuhan berhenti mengasihi kita. Amin. Amin, saudara. So, kekristenan harusnya menjadi sesuatu yang menggairahkan buat kita. Kita datang sama Tuhan tuh bukan dengan beban, bukan dengan keterpaksaan. Aduh, Senin lagi nih kita ada persekutuan AOC. Ya lagi males sih, lagi mager sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, daripada ntar dicariin gak enak gitu kan. Dijalani dengan beban dan keterpaksaan, saudara.
Padahal kalau kita ingat-ingat lagi, Tuhan yang segitu sayangnya sama kita. Tuhan yang segitu mengasihi kita dan gak pernah nyerah sama kita. Harusnya waktu kita datang ke dalam hadirat Tuhan, yang ada adalah rasa ucapan syukur. Melimpah-limpah sukacita. Karena Tuhan menyambut aku. Tuhan mengasihi aku dan menerima aku apa adanya, saudara. Amin. Nah, itulah kasih Tuhan, saudara. Dan saya rindu, kami semua rindu tentunya saudara dan saya boleh mengalami betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Kristus. Dan itu yang membuat saudara terus berlari, terus bergerak di dalam hidup saudara. Never give up. Tidak pernah menyerah di dalam kehidupan. Kenapa? Karena satu pribadi yang selalu setia dan mengasihi saudara. Nah, ketika kita telah mengenal cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan yang tidak bersyarat, yang tidak terbatas itu. Pertanyaan selanjutnya, saudara. Bagaimana kita merespon kasih Allah yang begitu dalam bagi kita? Tentunya Tuhan telah mengerjakan apa yang menjadi bagiannya di dalam hidup kita. Nah, lalu sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan meresponi kasih Allah yang telah begitu dalamnya bagi setiap kita? Nah, minimal ada 3 hal, saudara, yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Bagaimana kita merespon kasih Allah yang sedip itu buat kita. Kalau bahasa anak zaman sekarang, emang boleh sedalam itu? Iya boleh, itu kasihnya Tuhan gitu. Ya, poin yang pertama, saudara, kita perlu untuk deeper in holiness. Lebih dalam lagi di dalam kekudusan. Kita percaya bahwa kekudusan yang kita peroleh itu bukan hasil usaha dan perbuatan kita sendiri. Kita itu dikuduskan oleh kematian Kristus di kayu salib. Kita dibenarkan, kita dikuduskan. Tapi di dalam proses perjalanan hidup ada satu istilah teologi yang dikatakan sebagai progressive sanctification. Proses pengudusan yang terus berprogres, saudara. Karena mungkin secara status kita memang anak-anak Allah yang telah dibenarkan. Namun gaya hidup kita, realitanya kita masih perlu banyak belajar untuk memiliki kehidupan yang seperti Kristus. Dewasa di dalam iman. Nah, maka dari itu, saudara, kita perlu lebih dalam lagi mengenal Allah yang Maha Kudus. Dikatakan apa dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama 2-3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi apa, saudara? Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kalau kita sayang sama Tuhan, kita sadar Tuhan itu sukanya kekudusan. Maka kalau emang benar kita sayang sama Tuhan, kita sekalipun sulit mau belajar hidup kudus. Misalnya, saudara, ada cowok di sini yang lagi PDKT. Deketin satu cewek. Dia ngobrol, mulai tanya-tanya, kamu sukanya apa? Yang kamu gak suka apa? Waktu ditanya, kamu suka kalau dengerin lagu musiknya apa? Jenis musiknya apa? Ceweknya bilang, aku suka dangdut koplo gitu. Cowoknya biasa dengerinnya pop gitu ya, jazz gitu. Ini kok gebetan gue sukanya dangdut koplo. Tapi karena si cowok ini lagi jatuh cinta dan lagi pendekatan sama cewek ini, akhirnya apa? Sampai rumah dia mulai buka-buka Spotify. Dangdut koplo di search sama dia. Malam itu dia dengerin. Awalnya agak-agak geli gimana gitu. Ini kok gak biasa denger dangdut gitu ya.
Tapi lama-lama jempolnya goyang juga saudara. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Udah hafal tuh list Spotify-nya lagunya dangdut koplo saudara. Orang itu akan berusaha menyukai sesuatu yang disukai oleh orang yang dia cintai. Dan somehow dia juga akan belajar membenci, tidak menyukai apa yang tidak disukai oleh orang yang dia cintai. Dan begitu pun kalau kita telah mengalami kasih Tuhan, kita berkata, aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Dan ternyata Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang kudus. Dan dia menyukai kekudusan. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, kita pun belajar hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Amin saudara. Nah, dikasihi tanpa syarat. Itu bukanlah sebuah license to sin. Surat izin berbuat dosa. Melainkan kasih tanpa syarat itu adalah sebuah dorongan yang kuat untuk kita hidup di dalam kekudusan, saudara. Ya, jadi jangan berkata, oh kasih Tuhan itu kan begitu dalam. Tuhan gak bisa membenci saya, Tuhan kan mengasihi saya. Dia kan God is love, Allah yang adalah kasih. Lalu apa respon kita? Kita berpikir ya udah kalau gitu tinggal buat dosa aja sesuka hati. Sabtu Minggu, Senin tambah hari ini tobat. Selasa sampai Jumat, kumat. Jadi tomat saudara, tobat, kumat. Ya udah, tinggal minta ampun kan Tuhan Maha Pengasih. Tuhan adalah kasih. No saudara, dikasih tanpa syarat itu bukanlah alasan untuk kita tetap tinggal di dalam dosa. Tapi justru itu menjadi sebuah motivasi. Kenapa ya Tuhan begitu mengasihi aku? Kenapa ya Tuhan gak pernah nyerah untuk mencintai aku? Kalau gitu aku mau belajar taat sama Tuhan. Aku mau belajar setia sama Tuhan. Aku mau belajar mengasihi Tuhan juga. Itu harusnya respon kita saudara. Dan gini, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk hidup kudus. Sebenarnya apa sih saudara tujuannya? Karena Tuhan tahu kalau kita nggak hidup kudus artinya kita hidup di dalam dosa. Dan waktu kita hidup di dalam dosa selalu, dengar baik, ada konsekuensinya. Sekalipun Allah mengasihi kita, namun dosa itu selalu mengandung konsekuensi. Dan Tuhan tidak mau kita mengalami penderitaan akibat konsekuensi dosa. Tuhan maunya hidup kita itu damai, sejahtera, penuh dengan rancangan yang indah, masa depan yang gilang gemilang. Tapi karena dosa dan konsekuensinya, masa depan kita bisa rusak saudara. Ya, suatu hari ada anak muda yang datang ke pendeta. Sepasang anak muda ini pacaran. Lalu pacarannya sembarangan, tidak hidup dalam kekudusan, akhirnya free sex dan hamil di luar nikah. Dia datang kepada pendeta lalu bilang, Pastor, kami mau bertobat. Kami sadar ini salah. Tolong doakan kami supaya kami bisa dipulihkan, supaya hidup kami tidak salah jalan lagi. Kami mau hidup lebih baik lagi daripada hari ini. Lalu pendeta tumpang tangan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang pulihkan hidup mereka, berkati mereka, kehidupan mereka ke depannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lalu apa yang terjadi saudara? Ya hidup mereka harus terus berjalan. Jangan diaborsi. Kalau bisa dinikahkan. Ya. Dan yang menarik apa saudara? Udah ditumpang tangan, didoain. Konsekuensinya tetap ada. Itu janin di dalam kandungan gak tiba-tiba hilang saudara. Gak ada tuh mujizatnya, oh dalam nama Yesus amin. Ih kok perut saya kempes ya. Gak gitu konsepnya saudara. Konsekuensi dari kesalahan yang kita buat itu tetap ada. Tapi percayalah Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Ya, kita punya pengalaman, saya kenal Pastor Pendeta Yeri Patina Sarani. Hidupnya dulu di dalam dunia narkoba,
Tapi sekarang Tuhan bisa pulihkan, bahkan jadi berkat buat banyak orang. Sahabat saya almarhum Pastor Aditya Oloan, dulunya narkoba, free sex, hamil di luar nikah. Tuhan bisa pulihkan, betul bisa dipulihkan. Tapi saya mau katakan saudara, yang mengalami kasih karunia yang sedahsyat itu satu dari berapa saudara? Halo? Yang hidupnya mengalami banyak kesalahan, pelanggaran, kegagalan yang mereka buat. Yang bisa dipulihkan sampai seperti mereka-mereka itu satu dari berapa banyak saudara? Maka dari itu anak muda dengar baik. Memang banyak orang yang bisa jadi teladan kita. Pengalaman mereka berguna bagi kita. Tapi kita gak perlu jatuh di lubang yang sama untuk membuktikan bahwa anugerah Tuhan itu sebesar itu loh. Karena apa? Konsekuensinya mengikuti. Makanya saya suka satu quotes yang bilang, pengalaman adalah guru yang baik. Benar ya saudara, pasti pernah mendengar istilah itu. Pengalaman adalah guru yang baik. Tapi dengar baik, belajar dari pengalaman orang lain itu guru yang bijak. Ya, belajar dari pengalaman orang lain itulah guru yang bijak. Kita nggak perlu kejedot tembok supaya kita tahu tembok itu keras dan kepala kita bisa benjol. Kita cukup melihat ada orang yang jalan meleng kejedot, jidatnya benjol. Oh, temboknya keras. Ya, belajar dari pengalaman orang lain itu guru yang bijak, saudara. Dan tentunya konsekuensi dosa apalagi saudara, itu membuat kita merasa diri gak layak. Merasa diri tertuduh, menjauhkan kita dari Tuhan saudara. Ini hal yang pasti akan kita alami. Ya, waktu kita jatuh dalam dosa kita merasa, aduh Tuhan, kira-kira Tuhan masih terima saya gak ya? Memang kabar baiknya Tuhan masih terima. Dan masih bersyukur saudara kalau ada perasaan bersalah dan rindu untuk berbalik kepada Tuhan. Karena yang mengerikan apa? Ketika orang mulai terbiasa tinggal di dalam dosa, bahkan mereka yang dikatakan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, akhirnya sudah tidak punya kepekaan. Mereka pelayanan, tapi dosa jalan terus. Mereka pelayanan tapi tidak menjaga kekudusan hidup. Itu yang membahayakan saudara. Tapi ketika ada suara Roh Kudus yang berbisik, ayo berbalik kepadaku nak. Terima itu sebagai bukti dari kasih sayang Tuhan saudara. Ya, langsung balik sama Tuhan. Jangan berkata gini, Pak tunggu saya bersih dulu Pak. Saya masih kotor, saya masih gak layak. Saya bebenah dulu ya Pak. Saya bebersih dulu ya supaya saya kembali ke fitrahnya. Waduh, ini agama apa sebenarnya? Ya kan? Saya mau katakan satu hal saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa bersih di luar Tuhan. Jadi waktu kita kotor, waktu kita penuh dengan dosa, lumpur dosa, come as you are. Datang apa adanya sama Tuhan, amin. Dia Bapa yang baik. Ingat cerita tentang anak yang bungsu. Waktu anak bungsu sadar akan perbuatannya yang salah, dia pengen pulang ke rumah. Ketika bapaknya melihat si anak dari jauh, apa yang bapaknya katakan? Oh gini, udah tahu ya. Kena batunya ya kan, udah kapok kan? Kualat sih lu sama bapak. Udah sana mandi dulu yang bersih, abis itu kita perhitungan ya. Gitu enggak? Enggak saudara. Ketika si bapak melihat anak itu dari kejauhan, bapak itu mulai bangkit dan berlari menghampiri anak itu. Bapak itu memeluk anak itu, perhatikan. Anak itu belum mandi saudara. Dia habis dari kandang babi, baunya pasti bau babi. Penuh dengan lumpur. Tapi bapaknya gak peduli. Dia lihat anaknya dipeluk bahkan diciumnya. Dikatakan apa? Pakaikan dia jubah yang terbaik, cincin, sepatu yang terbaik. Karena anakku yang mati telah hidup kembali. Dan percayalah kasih Tuhan yang sama berlaku sampai hari ini saudara. Amin. Datang apa adanya sama Tuhan. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, maka konsekuensi berikutnya apa? Tuhan kan gak pernah berhenti mengasihi kita. Tapi gini, bukan kasih Tuhan yang berubah. Namun kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama itu yang perlahan pudar. Benar apa benar saudara?
Kita bilangnya sayang sama Tuhan, tapi nggak taat sama Dia. Ya jelas kasih kita nggak murni lagi. Perlahan-lahan pudar saudara kepada Tuhan. Belum lagi kepada sesama. Dosa itu membuat cara pandang kita terhadap sesama itu berubah. Kasih kita berubah. Mungkin ada anak muda yang bilang gini, Pak apa salahnya sih masturbasi dan pornografi? Tidak ada yang dirugikan dengan itu Pak. Ya memang secara langsung tidak ada yang dirugikan. Tapi perhatikan, waktu engkau terjerat di dalam masturbasi dan pornografi. Engkau terbiasa memandang perempuan, lawan jenismu, bukan sebagai manusia yang layak dihargai. Engkau memandangnya cuma sebatas objek pemuas hawa nafsumu. Dan kasihmu perlahan mulai memudar kepada orang-orang di sekitarmu. So hati-hati saudara, dosa itu memiliki yang namanya konsekuensi. Maka dari itu apa saudara? Deeper in holiness. Lebih dalam lagi di dalam kekudusan. Yang kedua saudara, kita masuk dalam kedalaman atau deeper in the knowledge of God. Lebih dalam lagi di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, pengenalan akan Tuhan tidak ada habisnya saudara. Semakin kita belajar, semakin kita tahu terlalu besar, terlalu dalam pengenalan akan Tuhan itu. Dan dari mana kita bisa mengenal Tuhan? Tentunya firman Tuhan. Alkitab yang kita baca. Nah, tapi sekarang yang jadi pertanyaan, waktu saudara buka Alkitab, tujuannya buat apa saudara? Ada orang yang buka Alkitab, tujuannya hanya untuk ini saudara dengar, validasi perasaan. Biasanya anak-anak muda nih, Bro Chris, ya waktu dia lagi galau, dia lagi sedih, dia cari Tuhan. Oh, biarlah Tuhan menghibur hatiku, siapin Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ngomong ya sama saya bukanya random nih Tuhan. 1, 2, 3, cepet. Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati, yang patah hati. Dia tidak memandang hina yang remuk. Oh, nih ayat buat saya nih. Tuh kan Tuhan bela saya kan. Waduh, perasaannya baik kembali. Waktu keadaan baik-baik saja buka Alkitab lagi enggak? Enggak saudara, lupa dia. Tunggu galau lagi. Tunggu perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Dia pakai cara yang itu lagi. Tuhan aku mau dengar suaramu, aku buka yang random Tuhan ya. 1, 2, 3, set. Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Waduh, ini bukan buat saya ayatnya, ini buat orang lain nih. Saudara itu namanya cocok logi ya. Kita comot-comot ayat yang pengen kita dengar aja. Ya kalau modelnya gini tentu iman kita gak bertumbuh saudara. Kita gak akan mengalami kedalaman di dalam pengenalan akan Tuhan. Maka dari itu dengar baik saudara. Baca Alkitab bukan buat validasi perasaan. Sekalipun saya percaya Tuhan bisa menghibur hati yang sedang sedih. Tapi bukan hanya itu. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita rindu. Untuk apa saudara? Mengenal pribadi Yesus. Mengenal pikiran dan perasaannya Kristus. Apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita. Waktu kita buka Alkitab ini, aku rindu Tuhan. Menemukan apa sih nilai-nilai kerajaan Allah yang Engkau ajarkan. Aku mau berjuang menghidupinya Tuhan. Nah itu motivasi kita saudara. Mengenal Yesus. Dan ketika kita mengenal pribadinya, pikiran, perasaan, kehendaknya, nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Maka pada akhirnya kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Waktu kita baca firman tujuannya apa? Kita menyelaraskan kehendak pribadi kita dengan kehendak Tuhan. Jangan dibalik saudara. Biarlah kehendakku yang jadi firman Tuhan. Menjadi validasinya. Wah kebalik saudara. Justru apa? Kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan saya. Saya ikut apa yang mau Tuhan kehendaki. Yohanes 15 ayat 7. Firman Tuhan berkata, boleh the next. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa saudara? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada amin? Khususnya di ayat yang bagian yang B, aminnya keras biasanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tapi kita seringkali lupa, sebelum bagian yang B, ada bagian A-nya. Bagian A-nya bilang apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kata jikalau itu kan syarat ya saudara. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Minta apa saja, aku akan memberikannya kepadamu. Sebaliknya, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, apa yang kamu minta tidak aku berikan. Sesimpel itu. Nah, saya percaya orang yang mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka apa yang dia minta itu gak akan jauh-jauh dari firman-Nya. Apa yang dia minta gak akan jauh-jauh dari kehendak Tuhan. Boleh gak doa buat keluarga? Boleh, gak ada yang salah dengan itu. Tapi doanya gak berhenti, gak titik cuma sampai Tuhan berkati keluargaku, berkati anak-anak biar pinter, istriku biar cantik, biar keluargaku harmonis selalu. Amin. Gak gitu. Tapi waktu kita berdoa buat keluarga, kita mulai doakan. Tuhan, aku berdoa supaya anak-anakku Engkau pakai. Jadikan mereka anak panah di tangan pahlawan. Bahkan di sekolah mereka jadi berkat buat teman-teman mereka. Bahkan di dalam rumah tanggaku, lewat hubunganku dengan pasangan hidupku, nama Tuhan dipermuliakan. Orang banyak boleh melihat Kristus dalam rumah tangga kami. Sama-sama minta diberkati, tapi tujuannya beda. Selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan, aku butuh pekerjaan, Tuhan berkati aku. Oh, dapat pekerjaan, Tuhan berkati aku di marketplace. Bukan sekedar supaya saya bisa makan. Tapi supaya apa? Waktu saya ada di tengah pekerjaan saya bisa jadi karyawan, bisa jadi orang yang punya integritas, punya tanggung jawab, jujur. Orang bisa melihat ada kemuliaan Tuhan di dalam hidupku. Aku bisa menjadi saksi Kristus di tengah pekerjaanku. Wow, masa iya orang model gitu gak diberkati Tuhan, saudara? Pasti diberkati Tuhan, amin. Tapi yang penting apa? Sudahkah kehendak kita selaras dengan kehendaknya Tuhan? Disitulah pentingnya deeper in the knowledge of God. Lebih dalam lagi di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Kita perlu yang namanya ini, deeper in community. Lebih dalam lagi di dalam komunitas. Dan saya percaya tempat ini juga adalah sebuah komunitas, keluarga rohani, di mana saudara bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Makanya waktu kita baca ayat yang pertama tadi, di dalam Efesus 3 ayat 18 dikatakan apa oleh Rasul Paulus? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Artinya apa? Gak bisa sendirian saudara, engkau harus bersama-sama. Dengan segala orang kudus, engkau harus bertumbuh di dalam komunitas. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling apa? Mengasihi. Mengasihi itu gak bisa sendirian. Mengasihi itu harus ada objek yang kita kasihi. Makanya jadi Kristen gak bisa cuma tinggal di menara doa. Dia gak bisa tinggal di goa, oh saya cuma mau berdoa aja deh, bersemedi aja deh, ngalamin Tuhan secara pribadi. Karena iman Kristen kita dipraktekkan di tengah komunitas. Ya, dikatakan apa? Saling mengasihi, minimal ada 2 orang tuh yang terlibat di dalamnya. Kita perlu bertumbuh lebih dalam di dalam komunitas atau keluarga rohani saudara. Karena di sini adalah tempat yang tepat bagi kita untuk mempraktekkan kasih Kristus. Di dalam komunitas, percayalah bukan cuma kita akan deeper in community.
Tapi kita akan belajar untuk deeper in love and forgiveness. Waktu kita ada di tengah komunitas apapun itu, keluarga, persahabatan, pergaulan, komunitas di gereja seperti ini, dalam persekutuan seperti ini. Kita itu sedang deeper in love and deeper in forgiveness. Semakin dalam di dalam kasih kepada sesama dan juga pengampunan. Seberapa besar kasih dan penerimaan anak Tuhan ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Saudara, kalau udah bersama-sama di dalam sebuah komunitas ini, orang-orang gereja itu isinya orang-orang random, saudara. Variasi. Mulai dari yang agak lain sampai benar-benar lain. Ya, semua ada di sini. Nah, disinilah kita mempraktekkan kasih. Karena bukan kasih namanya kalau kita hanya menerima orang yang sama dengan kita. Latar belakang ekonomi, status sosial, suku. Terus kita anggap itu mengasihi. Belum. Tapi mengasihi apa? Orang yang berbeda dengan kita. Ataupun apa? Orang yang punya gaya hidup mungkin berbeda dan itu bisa menyakiti perasaan kita. Tapi disitulah kita belajar mengasihi. Makanya kita hati-hati loh kalau berdoa ya. Kadang kita bilang, Tuhan ini hari-hari ini tuayan di akhir zaman. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, ya kan? Kirimkan tuayan, kami siap Tuhan menyambutnya. Giran tuayannya dikirim. Orang-orangnya gak sesuai harapan kita. Panik deh kita. Loh kok gini Tuhan? Saya gak minta yang agak lain seperti ini Tuhan. Saya pengennya yang baik-baik saja. Yang sesuai ekspektasi saya. Gak bisa saudara. Makanya hati-hati kalau dalam sebuah komunitas sekarang tuh tagline-nya yang terkenal. Welcome home. Ya kan? Welcome home, selamat datang di rumah. Beneran menerima sesama kita seperti rumah. Jangan-jangan welcome home-nya ada bintang kecilnya tuh. Syarat dan ketentuan berlaku. Selama engkau sesuai dengan kriteria kami, engkau diterima. Tapi kalau lu udah mulai aneh-aneh ya, udah mulai agak gesrek-gesrek, ya cari aja gereja yang lain. Karena gereja ini hanya gereja orang sempurna. Nah lo, dengar baik saudara, di dunia ini gak ada gereja yang sempurna. Kenapa? Karena isinya orang-orang yang lagi berobat jalan. Kalau udah sempurna, udah gak ada kita di sini. Karena kita masih berobat jalan, Tuhan proses kita. Dengar baik, kalaupun ada gereja yang sempurna, lalu kita ucuk-ucuk datang ke gereja itu, yang tadinya sempurna, jadi gak sempurna. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Ya kan? Nah makanya saudara, yuk belajar menerima satu dengan yang lain. Sama seperti Allah yang telah lebih dulu menerima kita. Amin saudara? Ayat terakhir kita, Kolose 3 ayat 13. Kita baca bersama, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin saudara? Hubungan yang harmonis itu bukan terdiri dari dua orang yang sudah sempurna. Yang udah ada buletan di atas kepalanya gitu, terus ada sayapnya, udah gak nginjek bumi. Ideal banget tuh hubungan. Enggak. Hubungan yang harmonis justru terdiri dari dua orang yang terlatih untuk mengampuni. Karena siapa sih kita? Gak bisa bikin salah. Pasti kita bikin salah. Tapi disitulah kita belajar apa itu pengampunan saudara. Apa itu kita memberikan kesempatan kembali kepada orang yang menyakiti kita. Sama seperti Kristus. Sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Amin saudara. Deeper in forgiveness. Ya, di dalam komunitas ada kasih dan juga pengampunan yang dipraktekkan. Slide terakhir, ini beneran terakhir saudara. Yuk dive deeper, menyelam lebih dalam
in his ocean of grace. Di dalam lautan kasih karunia-Nya. Kita pikir kita udah cukup dalam, tapi waktu kita lihat ke bawah lebih teliti lagi, ternyata seluas itu loh lautan kasih karunia. Dan waktu kita nyadar bahwa kasih karunia Tuhan, anugerahnya tuh terlalu besar bagi kita, maka disitulah kita akan bertumbuh in holiness, di dalam kekudusan, di dalam pengenalan akan Dia, di dalam kasih dan pengampunan melalui komunitas. Amin buat firman Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik. Kita boleh meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita mau naikkan pujian sungguh indah. Dari G boleh. Makasih. Refsen saja kita naikkan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalammu untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, oh, sungguh indah. Saudara, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, oh, sungguh indah. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, oh, sungguh indah. Angkat tanganmu, katakan dengan segenap hati, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk kami mengerti. It is too deep untuk terlalu dalam, lebih daripada pengertian kami Tuhan. Sungguh amin. Katakan dengan imanmu, sungguh indah Tuhan. Rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kami bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Amin, amin Tuhan. Oh, oh, sungguh indah, oh sungguh besar, sungguh
besar. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Betapa indah, betapa besar kasih-Mu. Mari sembah Dia, Yesus. There is no one else like you. Tiada yang seperti Engkau, Yesus. Haleluya. Angkat hatimu, sembah Dia. Sekarabata karabaya shikarabata karabata. Orabata karabaya shikarabata karabaya shikarabata karabata karabaya shikarabata karabaya. Oh Yesus, sungguh layaklah Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang kasih-Nya tidak berkesudahan, kasih setia-Nya selalu baru setiap hari. We worship You, we worship You, Jesus. Terima kasih, terima kasih, glory bagi-Mu. Hanya Kau yang layak Tuhan, kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Yesus, terlalu besar, terlalu indah, terlalu dalam, terlalu lebar. That's why we call it grace. Karena itulah kami sebut itu anugerah. Ketika kami tidak menerima yang layaknya kami terima. Karena kami selayaknya terima murka-Mu. Selayaknya kami terima kebinasaan. Keterpisahan kekal dengan Engkau. Tapi justru sebaliknya, apa yang tidak layak kami terima justru Tuhan berikan bagi kami. Keselamatan kekal. Berkat-berkat kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terlalu besar Tuhan. Terlalu indah kalau kami hitung satu persatu berkat-Mu. Enggak akan bisa Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Oleh karena itu Tuhan, sore malam hari ini kami rindu bersama-sama dengan orang kudus-Mu boleh memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih Tuhan. Sekalipun itu melampaui segala pengetahuan. Kami mau terus bertumbuh di dalamnya. Supaya kami ada di dalam kepenuhan Kristus. Aku berdoa buat umat-Mu malam hari Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan. Bahwa kami sampai kepada level pengenalan dan pengalaman
yang lebih dalam lagi, yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Bawa kami Tuhan di dalam kedalaman bersama dengan Engkau. Sampai kami boleh merasakan denyut hatimu Tuhan, detak jantungmu. Kami boleh seirama dengan gerakmu ya Tuhan. Kami mau selaraskan kehendakmu dengan kehendak kami ya Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Biar itu yang ada di hati kami Tuhan. Berkati umat-Mu hari ini ya Tuhan. Apapun masalah pergumulan tantangan dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami ada di dalam lautan kasih karunia. Gak ada yang gak mungkin. Kami akan berjalan terus. Berjalan tidak menjadi lelah. Berlari tidak menjadi lesu. Tapi justru ada kekuatan baru buat orang yang menanti-nantikan Tuhan. Umpama Raja Wali yang terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya melintasi badai. Dan kau akan didapati sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Oleh karena Dia yang mengasihi engkau. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus. Kami bersyukur padamu. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagimu. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Amin Tuhan. Amin Yesus. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, oh, sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Kami terima setiap berkat dan anugerah-Mu sore malam hari dengan penuh ucapan syukur dan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya.